Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah ya, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji matan-matan ilmu nahwu dan tasrif. Kita belajar secara berjenjang ya, matan-matan yang sudah ditulis oleh para ulama. Yang paling awal adalah matan Al-Ajurrumiyah. Ya, Al-Ajurrumiyah. Ini matan yang sangat terkenal dalam ilmu nahwu. Kita harus pahami dulu ya matan dasar ini. Sambil juga penjelasannya bisa kita lihat dari berbagai syarah yang sudah ditulis ya, banyak sebetulnya. Pada intinya kita harus bisa memahami, kemudian juga menerapkannya, karena ini adalah ilmu alat. Kalau tidak diterapkan ya alat itu jadi tidak dipakai, tidak terpakai. Ilmu alat itu adalah untuk dipakai ya. Banyak syarah yang ditulis ya, diantaranya yang cukup terkenal juga ada di saya, Tuhfah Saniyah ya. Tuhfah Saniyah ini juga sering digunakan, atau syarah-syarah yang lain juga. Matan ini ditulis oleh Al-Ajurrumiyah ya, itu beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ya bin Dawud As-Sonhaji ya, Abu Abdillah bin Muhammad bin Dawud As-Sonhaji, yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum, yang dilahirkan pada tahun 672 ya, 672, wafat tahun 723 Hijriah, 723 Hijriah. Jadi Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Qala musannif rahimahullah, anwa'ul kalam, macam-macam kalam, perkataan. Kenapa dimulai dengan pembahasan kalam? Karena memang objek ilmu nahwu yang dibahas dalam ilmu nahwu itu al-kalam, perkataan. Artinya ketika sudah tersusun menjadi satu kalimat. Jadi wilayah pembahasan ilmu nahwu itu kalimat. Kalau masih satu kata ya belum menjadi pembahasan ilmu nahwu. Tapi pembahasan ilmu apa kalau satu kata? Ilmu tasrif, ilmu mufrodat, ya ilmu lughah ya. Begitu. Kalau masih satu kata. Makanya diawali dengan pembahasan al-kalam dulu. Nah, ilmu arti dari kalam perkataan. Secara definisi ya, itu sebetulnya ada ya definisi menurut ahli lughah bahasa secara umum ya, ahli bahasa secara umum. Ya. Ta'rif lughawi. Kalau menurut makna ya istilah secara ahli bahasa, bukan ahli nahwu. Jadi ini dibedakan. Ya, ada ahli bahasa secara umum, ada secara ilmu nahwu secara khusus definisi kalam. Ya, kalau kalam menurut ahli bahasa secara umum, ahli lughah, ya itu adalah setiap yang bisa memberi faedah
Ya, baik itu dengan lafaz ya atau dengan khot, dengan tulisan ya, atau dengan isyarat sekalipun. Ya, dengan isyarat sekalipun itu disebut kalam kalau makna secara bahasa lugah. Menurut ahli lugah secara bahasa. Ya, bahkan kondisi yang memberikan pemahaman, jadi ada satu kondisi, tidak ada redaksi, tidak ada ucapan, tapi dari kondisi yang memberikan pemahaman. Ya, dengan lihat kondisi faham, itu juga disebut kalam. Ya, disebut kalam juga. Nah, sedangkan menurut ahli nahu, secara ilmu nahu, dia khusus ya adalah sebagai lafaz. Harus berupa yang terucap, lafaz yang terucap. Berarti tulisan, kemudian isyarat ya, dan yang lainnya itu tidak termasuk dalam pengertian al-kalam. Ya, jadi menurut ahli ilmu nahu, menurut ilmu nahu. Nah, di sini didefinisikan al-lafdzul murakkab. Lafaz murakkab ya. Jadi dia berupa susunan, murakkab itu, susunan kalimat. Al-mufid yang memberi faidah, bil wad'i ya, dengan peletakannya. Dengan peletakannya maksudnya dalam bahasa Arab. Ya, jadi ilmu nahu ini bagaimana juga sempat sudah disampaikan, dia apa manfaat ilmu nahu ini adalah untuk terhindar dari kesalahan lisan ya di dalam menyusun perkataan, yang menyusun jumlah. Dengan adanya kaidah-kaidah dalam ilmu nahu ini menjadi benar suatu susunan kalimat. Ya, definisi ilmu nahu apa? Masih ingat? Misalnya di buku teori kunci saya tuliskan apa? Definisi ilmu nahu. Ilmun biqawaninin yurafu biha ahwalu tarakib al-arabiyah minal i'rab wal bina wa ghairihima. Ya, ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi keadaan susunan kalimat bukan kata. Ya, maka pembahasannya adalah kalimat al-kalam. Ya, apa namanya? Dari i'rab ya, bina dan yang lainnya. Sebenarnya dari zaman para sahabat ya, itu sudah mulai diletakkan kaidah-kaidah dasar ya, dari Ali bin Abi Thalib misalnya ya, dalam biografi Abul Aswad Adu-Ali itu dituliskan ya, bahwa Ali bin Abi Thalib menuliskan tentang kaidah dasar bahwa kata itu al-kalam ya kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun, isim, fi'il dan huruf. Lalu apa itu isim? Ya ma'an ba'anil musamma, wal fi'lu ma'an ba'an harakatil musamma, begitu. Dan huruf yang bukan dari isim dan fi'il. Sampai kemudian disusunkan secara lebih lengkap, secara khusus ilmu kaidah bahasa ini oleh siapa? Sibawayh. Jadi Sibawayh itu adalah yang pertama kali menulis secara lengkap ya ilmu kaidah bahasa Arab, baik nahu
juga tasrif juga bergabung di situ. Ya. Baru nanti terjadi pemisahan antara ilmu dan nahwu dan tasrif, yaitu oleh siapa? Al-Mazini, ya. Oleh Al-Mazini dalam kitab At-Tasrif. Ulama-ulama berikutnya, ya, kemudian menyusun secara khusus ilmu nahwu, ilmu tasrif. Begitu. Dan kadang-kadang memang seringnya, ya, bukan karena seringnya mereka itu menyusunnya itu walaupun dipisah tapi disatukan juga. Misalnya Ibnu Hajib kan menulis Asy-Syafiyah wal Kafiyah. Ya, Asy-Syafiyah itu tentang ilmu tasrif, sekaligus juga ilmu khatnya setelah tasrif itu, dan kafiyahnya itu adalah ilmu nahwu. Jadi Syafiyah wal Kafiyah tetap digabung gitu. Nahwu tasrif walaupun memang dipisah. Ini pembahasan. Jadi sudah terpisah dari segi pembahasan. Ilmu tasrif, ini ilmu nahwu. Walaupun kemudian secara kitabnya digabungkan. Begitu juga nanti di Alfiyah Ibnu Malik juga kan ada ilmu tasrifnya. Memang nahwu dulu, ya, tasrif nanti di akhir-akhir, dan memang porsinya tidak banyak dibanding ilmu nahwu. Nah, kalau Al-Jurumiyah ini dia full ilmu nahwu semua, tidak ada tasrifnya. Nah, jadi di sini didefinisikan dengan al-lafdzul murakkab. Jadi lafaz yang murakkab, jadi harus berupa susunan kalimat. Ya, sebagaimana juga didefinisikan, ya, jumlah mufidah itu apa? Hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Ya, susunan kalimat yang memberi faidah yang sempurna. Ya, maka dari definisi ini bisa kita sebutkan syaratnya. Kalam dalam ilmu nahwu ini ada 4 syarat, berarti dari definisi di dalam Al-Jurumiyah ini, al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang pertama al-awwal an yakuna lafzon. Berarti syarat pertama harus lafaz, harus berupa ucapan. Ya, nanti dijelaskan juga oleh penulis Tuhfah Saniyah ini dalam syarahnya. Jadi yang pertama lafaz, yang kedua an yakuna murakkaban, ya. Jadi lafzul murakkab, berarti syarat kedua murakkab, harus berupa susunan, tidak hanya satu kata. Kalau lafaz kan umum, ya, lafaz itu bisa satu kata, bisa susunan. Lafaz itu umum. Yang penting dia memberi makna. Lalu yang ketiga an yakuna mufidan, harus memberi faidah. Yang keempat an yakuna maudian bil wad'il arabi. Ya, dia diletakkan dengan peletakan bahasa Arab. Artinya kata susunan kalimat tersebut memang dibuat, ya, dalam bahasa Arab. Ya, dibuat dalam bahasa Arab. Kalau dengan bahasa yang lain, ya, tidak disebut kalam. Jadi memang dalam bahasa Arabnya dipakai, ada kata-katanya memang digunakan oleh orang-orang Arab, lalu disusunkan kalimatnya juga, ya, itu juga sesuai dengan penggunaan orang-orang Arab. Ya, begitu. Tidak dibuat-buat sendiri. Memang bisa diterima oleh orang Arab. Jadi ada 4 syarat. Bil wadi maksudnya kan bil wadil arabi. Ya, peletakan dalam bahasa Arab. Nah, apa yang dimaksud dengan lafaz? Lafaz itu an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya. Jadi lafaz itu harus berupa suara, ya, yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Makanya lafaz itu adalah ucapan, ya, ucapan di lisan. Kalau dia berupa tulisan, itu tidak disebut lafaz, berupa tulisan. Dia tidak disebut kalam sebelum diucapkan dalam lisan. Begitu. Ya, yang diawali dengan alif, diakhiri dengan iya, alif sampai iya, ya.
Begitu. Ya, lalu makna dari murokab itu terdiri minimal dari 2 kata. Ya, 2 isim, misalnya al ilmu nafi'un. Terdiri dari 2 kata. Ya, atau kalau fiil itu walaupun terlihatnya 1 kata, tapi sebetulnya ada 2 kata, ya, yadhabu. Karena di dalam fiil yadhabu ada dhamir huwa. Jadi 2 kata, fiil itu nggak bisa disebut 1 kata. Karena ada fa'ilnya kalau maklum atau naibul fa'il kalau majhul. Sehingga ada 2 kata. Jadi minimal 2 kata untuk terdiri untuk menjadi apa? Kalam atau jumlah. Kalam ini nama lainnya jumlah. Jumlah mufidah sama aja. Ya. Nah, kalau misalnya dikatakan 2 isim ya atau fiil, isim dan fiil berarti ya kalam itu minimal. Nah, bisa nggak dikatakan huruf dan isim? Misalnya dalam panggilan ya nida, ya Muhammad, ya Ali, itu kalam bukan? Iya, artinya kalau kalam itu kan kalimat sempurna. Sudah sempurna belum ketika mengatakan ya Ali, ya Muhammad? Sudah dipahami belum? Ketika orang mengucapkan ya Ali, sudah dipahami belum? Masa belum dipahami? Ya Ali, ya Muhammad. Sudah dipahami belum? Ya Kahfi, sudah dipahami belum? Iya, berarti sudah sempurna belum mananya? Ya sudah kan? Berarti termasuk kalam atau tidak? Kalam. Berarti kalau ini masuk kalam, berarti terdiri dari apa? Ya Ali. Ya kan huruf. Ali isim. Berarti huruf dan isim. Nah, inilah yang disebut misalnya oleh sebagian ahli ya ilmu ushul fikih, misalnya Al-Juwaini ya, Imamul Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqatnya beliau mengatakan minimal kalam itu terdiri dari huruf dan isim. Tapi ini dibantah oleh para ahli ilmu nahwu. Kenapa? Karena tidak sebetulnya ya Ali, ya Muhammad, panggilan. Ya, huruf dan isim. Sebetulnya bukan huruf dan isim itu. Karena ya Ali itu secara asal adalah terdiri dari fiil dan isim. Jadi ya itu maknanya adalah unadi, saya memanggil. Ya Ali itu artinya unadi alian. Berarti terdiri dari fiil dan isim. Makanya para ahli ilmu nahwu ya mereka berpegang kalam itu minimal 2 isim, ya isim dan isim atau fiil dan isim. Nggak bisa huruf dengan isim. Karena ketika ada huruf dan isim seperti dalam panggilan tadi, sebetulnya bukan huruf dan isim, itu yang nampaknya saja. Tapi secara hakikatnya itu adalah fiil dan isim. Nah, ini menurut para ahli ilmu nahwu. Ya. Kalau menurut Al-Juwaini kan minimal huruf dan isim. Itu di Al-Waraqat yang kita pelajari juga, Al-Waraqat di kajian ilmu ushul fikih. Dia matan yang paling awal dalam ilmu ushul fikih. Ya, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya menjawab pertanyaan ya, man ahuka ya, kemudian kamu mengatakan Muhammad. Muhammad berapa kata? Satu kata kan? Disebut kalam atau tidak? Tapi kan sudah sempurna maknanya. Kalau misalnya tidak disebut kalam, berarti orang nggak akan paham ketika ditanya atau siapa yang tidak hadir, man goib, siapa yang tidak hadir, lalu dijawab
Misalnya Ali. Cuma satu kata, tapi sudah dipahami belum? Sudah sempurna kan? Orang paham kan? Tidak menyisakan, karena yang namanya sempurna itu yahsunu sukutu alai. Ya, layak untuk diam darinya, tidak lagi menimbulkan pertanyaan. Ya kan? Itu Ali, tidak hadir Ali. Jadi orang sudah paham, diam semua, sudah tidak mempermasalahkan kata-kata itu. Tapi dia berapa kata? Satu kata. Tapi kenapa disebut kalam satu kata? Karena mungkin sebelumnya sudah ada kata-kata pembukaan saja. Coba. Apa? Nah, kalau menjawab dari pertanyaan itu, ya biasanya ada yang dibuang. Jadi kalau dikembalikan ke asal, ketika ditanya man goib Ali, maknanya asalnya adalah Aliun goibun. Ali goib. Khobarnya dibuang. Disebut mubtadanya saja. Makanya nanti dalam pembahasan mubtada khobar, terkadang khobar dibuang, terkadang mubtada dibuang. Ya. Nah ini ada di teori kunci juga ada ya. Di pembahasan ya yang tadi, kalau tadi kan misalnya khobarnya dibuang ya. Man goib Ali goib, goibnya kan khobar dibuang. Ya. Atau apa namanya yang mubtadanya dibuang, misalnya apa? Ya, man akhuka misalnya, man akhuka Muhammad. Atau itu mubtada juga ya, itu khobar. Misalnya apa contohnya yang mubtadanya dibuang? Misalnya gimana? Nah, kalau itu ini apa fiil ya? Iya. Abda'u bismillah gitu ya. Ya, misalnya ya aina Abdullah. Misalnya aina Abdullah, jawab marid. Marid. Ya. Asalnya apa? Huwa marid. Huwanya dibuang, mubtada dibuang. Misalnya, atau dua-duanya mubtada dan khobar dibuang. Misalnya gimana? Misalnya, hal Ahmad hadir? Apakah Ahmad hadir? Kita jawab na'am. Kita jawabannya na'am saja. Apa na'am? Ya, masih bisa. Jadi mubtada dan khobar dibuang. Huwa hadir gitu. Jadi kita jawab na'amnya saja. Na'am huwa hadir. Jadi terkadang dua-duanya dibuang. Ya, jadi kalau terlihat ada satu kata sebetulnya dia adalah kalam, berarti ada yang dibuang. Ada yang dibuang. Ya. Takdir ya itu diperkirakan. Jadi mufid itu memberikan faedah yang sempurna. Jadi yahsunu sukutu alai ya layak untuk diam darinya. Sudah jelas lah insyaallah. Nah, kemudian dan nanti kan faedah yang sempurna ini kalam ini kan terbagi kepada berapa jumlah itu? Dua, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Apa ismiyah itu?
isim secara asal, dan fi'liyah didahului oleh fi'il secara asalnya. Kalau misalnya didahului oleh huruf, enggak dianggap, huruf enggak dianggap. Ahmadu maridun, ketika ditambah inah mana ada, tetap jumlah ismiyah, tidak berpengaruh. Huruf tidak dianggap dalam jumlah, enggak ada jumlah harfiah. Riyah yadhabu ahmadu berarti fi'liyah. Ya, ditambah qad yadhabu ahmadu, qad dhahaba ahmadu, tetap jumlah fi'liyah. Nah, minimal dalam jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada dan khobar, atau kalau dimasuki oleh nawasi, ya, baik huruf atau fiil. Ada huruf nawasi, ada fiil nawasi. Ya, huruf nawasi itu apa? Inna wa akhwatuha. Ya, berarti dia ada isim inna dan khobar innanya. Kalau dimasuki oleh fi'il nawasi, kana wa akhwatuha, ada isim kana dan khobar kana. Karena mubtada khobar itu jadi berubah. Kalau dimasuki oleh inna, ya, mubtadanya jadi apa? Jadi isim inna, khobarnya khobar inna. Kalau dimasuki kana, mubtadanya jadi apa? Isim kana, khobarnya khobar kana. Nah, itu minimal dalam jumlah ismiyah. Jadi minimal terdiri dari mubtada khobar atau isim dan khobar ina, atau wahwatuha dan isim dan khobar kana wahwatuha. Itu minimal begitu. Kalau tidak ada khobar belum sempurna kalimat itu. Harus ada. Kalau jumlah fi'liyah minimal terdiri dari apa? Fi'il fa'il. Kalau fi'ilnya maklum. Kalau fi'ilnya maklum, fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, naibul fa'il. Minimal terdiri dari itu. Itulah yang dinamakan dengan umdah, kalimat pokok. Ini yang saya jelaskan di teori kunci ini tentang umdah dan fadlah. Ya, nah selain kalimat pokok namanya fadlah. Fadlah itu kalimat pelengkap. Selain daripada itu, ya, ada tambahan jar majrur, ya. Ada yang ekor kalimat, ya, sifat, ya, tawabi, yang termasuk tawabi itu badal, tauki dan sebagainya. Ya, ada yang mansub, ya, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma, itu semuanya fadlah, bukan termasuk kalimat pokok. Artinya dalam kalimat meskipun itu tidak ada, tetap kalimatnya sempurna. Jadi itu disebut kalam. Kalam itu tadi minimal kalau ismiyah terdiri dari mubtada khobar atau isim dan khobar inna wa akhwatuha, dan isim dan khobar kana wa akhwatuha. Kalau fi'il, ke jumlah fi'liyah, fi'il ma'lum fa'il, fi'il majhul naibul fa'il, minimal segitu. Ya, maka disebutlah kalam, memberikan faidah yang sempurna. Wa aqsamuhu salasah. Pembagian kalam maksudnya pembagian kalimat, ya, pembagian kata. Itu ada 3, ya, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Isim, fi'il, huruf yang datang dengan makna. Ya, jadi ada 3. Jadi tidak ada yang keempatnya. Jadi hanya 3 saja. Kita membaca seluruh teks Arab nggak akan keluar dari isim, fi'il, huruf. Tapi huruf di situ maksudnya huruf yang sudah memiliki makna, huruf ma'ani. Ini untuk membedakan dengan huruf mabani atau hijai yang belum punya makna. Ya. Ada satu huruf tapi sudah punya makna apa? Contohnya. Satu huruf tapi sudah punya makna. Bi, artinya bi apa? Dengan. Terus apa lagi?
Apa artinya? Apakah? Ki. Ya itu fiil ya, fiil amr. Jagalah. Sebetulnya ada, itu dibuang. Kalau yang itu. Kalau secara asli tanpa ada yang dibuang ya, tanpa ada yang dibuang itu ini huruf-huruf. Kalau itu kan fiil. Fiil itu kalau terlihat satu huruf berarti ada yang dibuang, huruf ilat. Li apa? Untuk wa. Ya, fa. Iya, itu kan satu huruf. Ka seperti atau juga domir ya. Kamu kan seorang laki-laki ka. Ki juga. Gitu. Nah, apa pengertian dari isim? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin. Ya, kata yang menunjukkan kepada arti ya pada dirinya sendiri dan tidak disertai dengan tidak disertai dengan waktu, tidak bisa disertai dengan waktu. Ya, kalau fiil kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizaman. Sedangkan huruf kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha, atau juga bisa didefinisikan kalimatun dalat ala ma'nan ya fi ghairiha. Nah, ini definisi yang lengkap jami'un mani'un ini pertama kali dikemukakan oleh Ibnu Hajib. Jadi dengan tiga definisi masing-masing ini jadi bisa dibedakan antara satu sama lainnya. Kalau kalimatun semuanya kalimat karena pembagian kalimat kata. Nah, memberi makna semua memberi makna. Karena kan kalimat itu harus memberi makna. Kalau tidak memberi makna bukan kalimat. Nah, cuman memberi maknanya di mana? Nah, ini yang dibedakan. Ada yang fi nafsiha, memberi makna pada dirinya sendiri, ada yang fi ghairiha. Untuk yang fi nafsiha ini isim dan fiil. Sedangkan fi ghairiha huruf. Memberi makna pada diri sendiri itu artinya ketika disebutkan kata tersebut sudah tergambar dalam pikiran kita. Misalnya dikatakan Muhammad. Ada gambarannya di dalam pikiran kita. Ya, Kahfi misalnya. Sudah tergambar seseorang bernama Kahfi. Itu isim. Atau juga fiil, yaqra'u membaca, tergambar enggak dalam pikiran kita? Tergambar membaca. Tetapi kalau huruf dengan ada nggak gambarannya dalam pikiran kita? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, makanya ipi ghairiha berarti memberi maknanya. Makanya la yufhamu makna, tidak dipahami maknanya kecuali bersama yang lain. Kalau kita kaitkan dengan yang lain, dengan isim, dengan fiil baru tergambar. Ilal masjidi, ke masjid baru kegambar. Itu maknanya. Nah, lalu apa yang membedakan antara isim dan fiil? Sama-sama fi nafsiha memberi makna, membedakannya apa? Kaitannya dengan waktu. Lam tuktaran bizamanin, wakturinat bizamanin. Ya, sampai di situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.